Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia memiliki suatu bentuk tata nilai pasti, yaitu profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Tata nilai tersebut yang selalu menjadi dasar kami dalam melaksanakan setiap tugas dan fungsi. Lapas Kelas 2 Banda Aceh memiliki wilayah kerja seluas lebih kurang 15.000 km persegi yang terdiri dari 8 kabupaten kota, yaitu diantaranya ada Kota Madya Sabang, Kota Madya Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidi, Kabupaten Pidi Jaya, Kabupaten Biren, Kabupaten Benar Meriah, dan Kabupaten Takengon. Dengan cakupan wilayah seluas ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk memberikan pelayanan prima bagi seluruh pengguna layanan. Namun tantangan tersebut akan dapat diatasi dengan komitmen yang kuat. Sebagai bukti komitmen kami dalam pembangunan zona integritas, wilayah bersih dari korupsi WBK, dan wilayah birokrasi bersih melayani yaitu WBBM telah dilaksanakan pembenahan dalam 6 area perubahan Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Banda Aceh. Dengan terbitnya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor MHH 12 OT 0301 tahun 2020 tentang pedoman pembangunan agen perubahan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Banda Aceh telah membentuk tim kerja yang masing-masing bertanggung jawab pada area perubahan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan 6 area perubahan pada Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Banda Aceh meliputi 1. Manajemen perubahan, 2. Penataan tata laksana, 3. Penataan sistem manajemen SDM, 4. Penguatan akuntabilitas, 5. Penguatan pengawasan, dan 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada area perubahan 1, telah dilaksanakan dan ditertibkan SK Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Banda Aceh, dimulai dari Februari 2020 hingga bulan April 2020. Tim kerja beranggotakan seluruh pegawai, pejabat fungsional umum, dan pejabat fungsional tertentu. Kemudian dilaksanakan apel siaga untuk menyampaikan rencana kerja dan sasaran kinerja dalam pembangunan zona integritas menuju WBK di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Banda Aceh. Sebagai langkah evaluasi, pemantauan dan berkala rutin dilakukan oleh kepala untuk mengidentifikasi masalah dan atau kendala yang ditemui di lapangan untuk segera dapat dilakukan evaluasi dan perbaikan yang diperlukan. Pada area perubahan 2 tentang penataan tata laksana, telah dilaksanakan pengkajian SOP yang telah ada, penyusunan dan penertiban prosedur operasional tetap atau standar operasional prosedur atau SOP di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Banda Aceh. Mengikuti perkembangan teknologi yang pesat, Bapas Banda Aceh selalu mengupayakan kerja secara cepat dan tepat dengan mengedepankan e-office. Maka dengan demikian, Bapas Banda Aceh menjalankan segala tugas dan fungsi di perkantoran dengan memanfaatkan teknologi secara maksimal. Adapun beberapa pemanfaatan teknologi di Bapas Banda Aceh meliputi Sisumaker, Simpek, database Google Drive, telekonferensi aplikasi Zoom, dan lain-lain. Keterbukaan informasi publik juga senantiasa dilakukan dengan membuat sebuah website, Instagram, dan Facebook sebagai bentuk keterbukaan informasi. Dengan demikian, siapa saja dengan mudah mendapatkan informasi mengenai Bapas Kelas 2 Banda Aceh. Area perubahan ketiga meliputi penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Hal ini erat kaitannya dengan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Maka telah dilaksanakan rapat internal terkait perencanaan kebutuhan pegawai di Bapas Kelas 2 Banda Aceh.
Perencanaan kebutuhan pegawai ini dirasa penting untuk dilakukan mengingat perubahan wilayah kerja Bapas kelas 2 Banda Aceh. Telah dilaksanakan pula koordinasi terkait mutasi internal pegawai yang tadinya berada di bawah garis koordinasi Balai Pemasyarakatan kelas 2 Banda Aceh menjadi pegawai Balai Pemasyarakatan kelas 2 Lok Semawe. Pemetaan kompetensi pegawai di lingkungan Bapas kelas 2 Banda Aceh juga senantiasa dilakukan, sehingga dalam pelaksanaan e-learning, seminar, peningkatan kapasitas, dan konsultasi teknis dapat didelegasikan pegawai yang sudah sesuai dengan kompetensi bahasan teknis. Begitu pula sasaran kinerja individu telah disusun dan disetujui dalam SKP dengan mengacu pada jabatan serta tugas dan fungsi masing-masing. Penetapan kinerja penting dilaksanakan untuk memastikan tidak ada tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan menjamin tidak ada beban kerja yang berlebih terhadap pegawai. Sebagai bentuk pengawasan dari kinerja pegawai, Bapas kelas 2 Banda Aceh melakukan penegakan aturan disiplin atau kode etik atau kode perilaku pegawai untuk memastikan terwujudnya pelayanan prima. Penguatan akuntabilitas dalam area perubahan keempat meliputi keterlibatan pimpinan dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja. Pimpinan telah terlibat aktif dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas kelas 2 Banda Aceh, baik secara internal organisasi maupun secara antar UPT. Selain itu, pimpinan juga melakukan pengawasan secara aktif dalam pengisian jurnal harian seluruh pegawai dan pemenuhan angka kredit bagi jabatan fungsional tertentu. Area perubahan 5 adalah penguatan pengawasan. Pengawasan yang ditekankan dalam area perubahan ini adalah perilaku fraud atau menyimpang yang utamanya terkait korupsi maupun gratifikasi, baik dalam maupun di luar jabatan. Hal ini dilakukan dengan langkah-langkah strategis, antara lain melaksanakan rapat internal, rapat lanjutan dari bulan Januari 2020 hingga diterbitkan SK Satgas tentang penyelenggaraan SPIP tanggal 7 Februari 2020. Satuan tugas beranggotakan seluruh pegawai, CFU dan CFT pada Bapas kelas 2 Banda Aceh. Telah dilakukan pula monitoring dan pelaporan SPIP triwulan pertama. Pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan, salah satunya dengan cara pendampingan dari Satgas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan di lapangan dan memberikan pengarahan terhadap klien maupun stakeholder pengguna layanan agar tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada petugas. Kami telah mengimplementasikan pelaksanaan layanan pengaduan bagi seluruh masyarakat terkait pelayanan Bapas kelas 2 Banda Aceh di website dan nomor pengaduan yang telah dicetak melalui banner yang mendukung adanya whistleblowing system dengan merahasiakan identitas dan verifikasi pengaduan oleh petugas. Di samping juga adanya pengawasan dalam urusan kedinasan, kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN para pejabat Bapas kelas 2 Banda Aceh telah disampaikan melalui LHKPN elektronik serta seluruh pegawai melalui LKHASN. Area perubahan yang keenam atau area perubahan yang terakhir adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa setiap ASN adalah pelayanan publik yang sepantasnya memberikan pelayanan berkualitas bagi setiap pengguna layanan. Standar pelayanan pada Bapas kelas 2 Banda Aceh telah dilakukan sebagaimana mestinya dan telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai, sehingga baik pejabat struktural, pejabat fungsional umum, dan pejabat fungsional tertentu dapat memberikan kinerja terbaiknya bagi pengguna layanan. Kami juga menyediakan sarana penilaian kepuasan terhadap pelayanan, baik terbatas pada internal kami maupun secara datang terhubung dengan pusat. Penilaian dari masyarakat inilah yang kemudian dapat memicu kami untuk bekerja lebih keras, lebih cerdas, dan lebih ikhlas. Demikian kami paparkan pelaksanaan 6 area perubahan pada Balai Pemasyarakatan kelas 2 Banda Aceh. Semoga kedepannya kami selalu dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
Salam pembaharuan. Kami pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.